Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Di minggu ini juga kita akan memulai rangkaian bulan Pelkes GPIB. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Lucy Harian Japela MTH, Pendeta Gereja Saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya bergumam, kapan situasi seperti ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya kepada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati yang penuh tanya pun kembali bergumam, kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah tanpa disadari, jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali terngiang hiruk-pikuk pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi-lagi bergumam, apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Maka sebenarnya di saat itulah jiwa kita sedang tergerak untuk melayani Sang Sumber Berkat. Lewat pelayanan dan kesaksian, kita bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Saat ini ketika kita memasuki bulan Pelkes GPIB, maka mari merenungkan lebih dalam apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita
bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Kemuliaan selamanya dalam sorga bergema, hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Jemaat Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dengarkanlah nas pembimbing dari Efesus 1 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Dalam kerapuhan, kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, bersehati menggumuli keadaan kami di saat ini, ketika beragam kerinduan bergejolak dalam hati nurani, kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu, kehausan akan indahnya persekutuan di tengah gereja-Mu, bahkan kerapuhan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan, agar dalam situasi seperti ini pun ada banyak jiwa-jiwa yang tetap merasakan pertolongan-Mu. Dalam keterbatasan, kami bersujud memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Jika dalam masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi. Bahkan hal paling sederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan dalam kenistaan kami mengakui ya Tuhan, saat ada masa di mana kami diizinkan untuk bersekutu dalam ruang lingkup keluarga, kami pun lalai. Kekhawatiran membuat kami hanya mementingkan diri sendiri sampai lupa bahwa Engkau Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Ampunilah kami ya Tuhan.
Kami berumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Kami ini bersehati, Tuhan, satu hati, satu rasa. Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 44 ayat 22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai pada ayat yang ke-17 yang menyatakan, Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu.
maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamanya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita siapkan hati kita. Kita masuk di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kekal, ya Tuhan kami Yesus Kristus Kepala Gereja, ya Allah Roh Kudus, berkuasalah di atas pemberitaan firman-Mu, nyatakanlah kasih dan keadilan, dan tolonglah kami agar kami membaca, kami mendengarkan, kami mengerti, lalu Roh Kudus menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Efesus 1 ayat yang ketiga sampai dengan 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kekayaan Orang-orang yang Terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan,
di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Persilahkan untuk duduk kembali. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang menolong kita sehingga kita boleh ada di dalam ibadah pada pagi hari ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini kita boleh merenungkan lagi tema kita, yaitu Yesus sebagai kepala. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang dimaksud Yesus sebagai kepala? Kalau di dalam pembacaan ini, latar belakang dari kitab Efesus ini, Bapak Ibu, Paulus mau menuliskan ada tanda-tanda di mana perpecahan di dalam jemaat di Efesus, oleh karena jemaat Kristen Yahudi menganggap orang Kristen non-Yahudi atau Yunani mereka harus juga melakukan hukum Taurat. Nah, ini sangat membawa hal yang kurang positif bagi jemaat-jemaat non-Yahudi. Padahal Paulus katakan bahwa asal percaya saja kepada Yesus Kristus, maka Roh Kudus akan diberikan dan jaminan keselamatan menjadi milik setiap orang yang percaya. Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati Tuhan, Paulus katakan di dalam surat Efesus 1 ini, dikatakan Yesus Kristus adalah kepala, dalam arti Yesus adalah pendiri gereja. Di dalam Injil Matius 16 ayat 18, dia mau katakan bahwa Yesus itu kepala mengandung arti superioritas, atau Yesus berkuasa, Yesus yang punya pemerintahan, Yesus yang punya wewenang atas gereja. Selanjutnya di dalam 1 Korintus 11 ayat 3 dan Efesus 1 ayat 22, Paulus katakan itu. Jadi Yesus itu sebagai kepala adalah Yesus yang berkuasa, Yesus yang berotoritas. Yesus bukan sekedar lambang, gelar kepala itu yaitu lambang kehormatan, bukan. Tetapi Yesus Kristus adalah kepala jemaat. Yesus sebagai raja yang berotoritas, gelar kemuliaan itu ada pada dia. Bahkan Efesus 1 ayat 22 sampai 23 dikatakan Yesus Kristus kepala dari segala sesuatu, dan segala sesuatu itu diletakkan di bawah kakinya. Jemaat yang diberkati Tuhan, selanjutnya surat Kolose 1 ayat 18 katakan Yesus adalah sulung sebagai kebangkitan.
Dia yang memberikan hidup. Manusia Adam jatuh dalam dosa, tetapi Yesus menjadi sulung. Artinya Yesus lewat kebangkitannya memberikan kehidupan yang baru. Oleh sebab itu Yesus sebagai kepala gereja, artinya Yesus yang mengarahkan, Yesus yang menuntun anggota tubuh itu, anggota tubuh gereja, supaya tubuh itu mengikuti kepala, yaitu Yesus Kristus. Yang diharapkan bahwa anggota tubuh itu, tubuh Kristus itu menjadi sinergi atau menjadi satu dengan kepala. Jemaat yang diberkati Tuhan, panggilan Kristus untuk umat percaya, panggilan supaya gereja menjadi satu dengan kepala, yaitu Yesus Kristus, itu yang dikatakan dengan ungkapan dalam ayat 3-6, hendaklah kamu menjadi umat yang kudus dan tak bercacat. Apa arti kudus, Bapak Ibu? Kalau dalam bahasa Ibrani, kudus itu artinya kados, yang dipisahkan atau memisahkan diri dari kebersalahan. Nah, umat yang dipanggil ini, dia layak memisahkan diri dari kebersalahan atau dosa, sehingga dia dikatakan kudus. Umat yang kudus dan tidak bercacat. Arti dari tidak bercacat adalah bahwa umat yang sudah ditebus ini jangan kembali lagi ke belakang. Jangan kembali lagi kepada hidup yang lama. Sehingga penebusan itu menjadi sia-sia. Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati Tuhan, selanjutnya Paulus katakan juga bahwa dalam ayat 10 sampai pada ayat yang ke-11, Paulus katakan bahwa Yesus Kristus kepala. Oleh sebab itu segala sesuatu di dunia ini tidak akan berkuasa terhadap Yesus Kristus. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena latar belakang dari jemaat di Efesus, mereka banyak menyembah dewa-dewi. Salah satunya Dewi Artemis, dan juga banyak orang-orang tukang-tukang sihir di situ. Sehingga Paulus katakan bahwa Yesus itu kepala dari segala sesuatu yang baik, yang di sorga maupun di bumi. Jadi kuasa-kuasa si jahat, kuasa-kuasa orang-orang penyihir tidak akan mengalahkan Yesus. Itu yang dimaksud di dalam ayat 10 sampai pada ayat yang ke-12. Jemaat yang diberkati Tuhan, lalu di dalam ayat 13 sampai pada ayat yang ke-14 dikatakan ada satu janji bahwa bagi orang yang percaya kepada Kristus akan dimeteraikan dengan Roh Kudus yang diberikan. Ada janji. Jadi Bapak Ibu, Paulus katakan seperti ini, kalau orang non-Yahudi atau orang Yahudi, atau bagi kita sekarang, orang yang percaya Kristus, dia diberikan keselamatan, juga ada janji. Janji itu adalah janji ketika Roh Kudus datang dan menjadi penolong dan penuntun hidupnya. Inilah yang menjadi kekuatan bagi setiap orang percaya pada waktu itu di Efesus dan juga bagi gereja Tuhan saat ini. Sehingga gereja menikmati persekutuan yang Roh Kudus itu sebagai jaminan. Jemaat yang diberkati Tuhan, ketika gereja menghadapi pandemi ini dan kita bergereja di rumah, itu tidak merupakan satu hal yang luar biasa, karena gereja bukanlah gedungnya. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar. Dipanggil keluar untuk masuk dalam persekutuan. Jadi gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah keluar dari dosa atau yang telah ditebus, atau persekutuan orang percaya. Sehingga bagi jemaat Tuhan, mau gereja di rumah atau gereja di gedung gereja tidak masalah, karena yang paling utama adalah persekutuan dan Yesus Kristus adalah kepalanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau begitu Bapak Ibu, Yesus Kristus sebagai kepala, apa respon kita terhadap panggilan itu? Respon kita terhadap Yesus sebagai kepala atau kasih karunia atau keselamatan adalah iman dan percaya. Kita merespon kasih karunia itu atau keselamatan yang Tuhan Allah berikan dalam karya keselamatan Yesus Kristus hanya dengan iman dan percaya. Bahwa di dalam iman dan percaya itu Roh Kudus menuntun supaya kita melakukan hal-hal yang baik dan benar, seperti dalam Galatia 5, yang hidup dituntun oleh Roh, yang memuliakan Tuhan. Dan itu semua adalah satu janji di mana Roh Kudus diberikan untuk menuntun umatnya.
Oleh sebab itu, ketika warga gereja percaya Yesus Kristus adalah kepala gereja, tidak ada yang mustahil baginya. Silakan Bapak Ibu sebutkan apa yang mustahil bagi kehidupan kita. Kalau dengan pandemi ini, maka orang katakan banyak masalah, pergumulan, juga yang paling utama masalah ekonomi. Tetapi kalau kita percaya Yesus Kristus memberikan keselamatan atau kasih karunia, atau Yesus kepala gereja, maka dikatakan di dalam Lukas 16, hal kekhawatiran, tidak usah khawatir soal makan dan minum, karena yang paling utama itu adalah keselamatan. Silakan Bapak Ibu dan Saudara dan saya isi semua kekhawatiran kita atau hal-hal yang mendatangkan iman kita mulai goyah. Silakan didaftar itu Bapak Ibu. Tetapi Efesus mau katakan bahwa kamu dipilih. Dipilih itu menjadi anggota kerajaan Allah. Dipilih menjadi warga gereja yang rajanya adalah Yesus Kristus yang berotoritas itu. Kalau begitu Bapak Ibu, apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Karena Lukas 4 katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Oleh sebab itu kekhawatiran tidak dapat menambah sehasta dalam hidup kita. Kalau kita pegang kuat janji Tuhan itu, maka kita terus bercermin pada Yesus sebagai kepala gereja. Bapak Ibu, biarpun pandemi ini tidak ada gereja, tidak ada ibadah di gereja, tentu secara pemasukan seperti khotbah pada beberapa minggu lalu tentang kitab Imamat, kitab Yoel, ketika hama belalang itu datang, jemaat di umat di Yehuda tidak lagi bisa membawa persembahan, tidak jauh beda dengan jemaat kita. Tetapi saya yakin dan percaya, tidak ada gereja satupun yang ditutup hanya karena tidak ada pemasukan. Karena gereja tidak mungkin ditutup karena Yesus Kristus adalah kepalanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah anggota jemaat, tubuh Kristus ini bersinergi dengan kepala itu. Tidak mungkin kepala dia yang lain, badan di lain tempat. Tidak mungkin begitu Bapak Ibu. Karena kalau ada kepala pasti mengikut ekornya, badan dan ekor. Nah seperti itulah Yesus Kristus, makanya dikatakan marilah belajarlah daripadaku, belajarlah teladanku, aku rendah hati dan lemah lembut. Artinya Yesus itu menjadi patokan, Yesus menjadi teladan bagi kita. Contoh lain, apa yang menjadi teladan dari Tuhan Yesus sebagai kepala gereja? Yang paling utama itu adalah teladannya adalah hal pengampunan dosa. Ketika Yesus mengampuni kita, maka kita layak mengampuni orang lain. Di ayat 7 dikatakan itu. Contoh teladan lain, ketika Yesus melihat orang yang di dalam penderitaan, yang mengikuti Yesus di dalam khotbah di bukit, berhari-hari mereka mengikuti, lalu dikatakan dalam Injil, lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Nah, tubuh Kristus layak mengambil contoh teladan Yesus Kristus sebagai kepala. Belajar dari Tuhan Yesus. Dia hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Yesus yang selalu difitnah, dihina, dicerca, tetapi Yesus juga yang mengampuni. Ya Bapa, ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Lalu Yesus yang selalu memberkati ketika murid-murid mulai merasa khawatir. Ketika para murid, semua orang datang mengikuti Yesus dan mereka mulai kelaparan, lalu Yesus ambil roti dan memberkatinya. Yesus yang selalu memberkati setiap kegiatan, bahkan juga pelayanannya. Demikianlah kita sebagai warga gereja, sebagai satu tubuh Kristus, melihat contoh dari Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Jauhkan kekhawatiran Bapak Ibu, jauhkan pertikaian dalam gereja, belajar satu hati, satu pikir, supaya Yesus Kristus menjadi contoh teladan bahwa Dia adalah yang pemilik gereja itu. Yesus yang menuntun, Yesus yang membimbing, dan Yesus juga yang akan menopang dan menyelamatkan. Beberapa catatan penting. 1, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Kasih karunia atau karis adalah pemberian Allah, keselamatan dari pihak Allah. Yang kedua, setiap warga gereja, setiap orang yang percaya kepada Kristus layak meresponnya dengan iman dan perbuatan.
Yang ketiga, di dalam percaya ada tuntunan Allah Roh Kudus. Di dalam percaya ada jaminan Roh Kudus menuntun hidup kita, seperti dalam surat Galatia. Hidup yang dituntun oleh Roh. Yang keempat, ketika Yesus Kristus kita akui, kita aminkan sebagai kepala gereja, maka marilah kita berlaku taat dan setia, berlaku mengikuti teladan Yesus Kristus yang selalu menaruh pikiran dan perasaan Kristus, pikiran dan perasaan Bapa di hatinya, yang selalu tergerak hati oleh belas kasihan, dan yang selalu melakukan kasih kepada Bapa dan sesama. Dan yang kelima, biarlah dalam hidup pelayanan kita, karya kita selalu mengutamakan Tuhan Yesus sebagai kepala atas seluruh ciptaan, sehingga kita tidak akan takut terhadap apapun. Bahkan situasi yang tidak masuk akal sekalipun, kita tahu Yesus Kristus kepala gereja, Yesus Kristus kepala keluarga kita, Yesus Kristus sulung dari seluruh yang ada, sehingga ada kebangkitan orang mati dan ada hidup yang baru. Biarlah firman Tuhan ini menolong saudara dan saya untuk kembali di dalam karya dan layan kita. Kita berlaku taat dan setia, kita belajar dari Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, dan kita mengikuti teladan Yesus, supaya kita bersinergi, kita ada di dalam tuntunan pertolongan Roh Kudus, dan kita menjadi contoh bagi dunia. Terpujilah Kristus Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan dengarkan pujian solo dari Saudara Marcel yang akan membawa pujian Kau yang Terindah. Dipersilakan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Di setiap janjiku dan setiap doaku juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunungku tempuh, harapanku pun teguh, rahmat Tuhan berserta, hanya anugerahnya Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damainya karena anugerahnya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya, tiap duka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Biarlah dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita siapkan hati kita
Kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa pencipta langit dan bumi, ya Tuhan kami Yesus Kristus Kepala Gereja, ya Allah Roh Kudus yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang boleh terlaksana pada hari ini. Kami bersyukur kami dilayakkan Tuhan memasuki bulan yang baru, di dalam pengharapan bahwa tangan Tuhan yang perkasa pasti menolong kami, pasti membimbing kami, melindungi, memberkati, dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah dilayankan. Kami belajar untuk mengakui dan juga terus ada di dalam tuntunan iman percaya Yesus Kristus adalah kepala gereja. Yesus Kristus adalah kepala dalam keluarga kami. Yesus Kristus adalah pembimbing berotoritas untuk terus menolong dan memelihara kami. Yesus Kristuslah yang memelihara umat-Mu. Terima kasih Bapa, tolonglah kami agar kami mampu untuk bersama-sama sebagai orang yang percaya merespon akan kasih karunia di dalam iman, percaya, dan ketaatan. Tolonglah kami agar kami mampu mengikuti teladan Yesus Kristus sebagai kepala gereja untuk selalu melakukan kasih dan keadilan bagi dunia, bagi sesama kami, keluarga, dan jemaat Tuhan. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Ya Allah, kami berdoa bagi pemulihan kondisi dunia yang sedang sakit akibat wabah pandemi COVID-19. Kami minta tolong otoritas-Mu Tuhan untuk menghalau, otoritas-Mu Tuhan untuk melindungi dengan kasih karunia-Mu. Bangsa dan negara Indonesia sebagai negara ASEAN yang cukup banyak korban akibat sentuhan COVID-19 ini. Kami minta tolong Tuhan, lindungilah bangsa kami. Karuniakanlah hikmat bagi pemimpin bangsa kami. Berikanlah Tuhan agar setiap pengambilan keputusan dari Bapak Presiden Jokowi dan seluruh staf mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa kami. Lindungilah seluruh warga gereja, umat Tuhan di dalam kasih sayang Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi para medis yang berjuang di garda depan untuk memulihkan raga sesama yang terpapar. Kami mohon kemurahan Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan. Lindungilah mereka, jauhkanlah mereka dari sakit penyakit dan juga keluarga mereka. Kami pertaruhkan para pasien yang terinfeksi COVID-19 ini, yang ada di ruang isolasi agar diberi kekuatan iman percaya kepada Kristus. Di dalam perjuangan hidupnya ini Tuhan, kami mohon kemurahan dan kelayakan Tuhan. Berikanlah pemulihan ya Bapa, dan jadilah kehendak Bapa atas permohonan kami. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka karena kehilangan keluarga terkasih akibat terinfeksi COVID. Kami minta tolong Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan Roh Allah untuk mereka berpengharapan melanjutkan hidup tanpa orang yang dikasihi di dalam ketaatan dan kesetiaan. Kami mohon kasih-Mu Tuhan dinyatakan. Kami juga berdoa Tuhan bagi para dermawan, juga gereja dimanapun mereka berada. Mereka yang diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama yang sedang dalam kesulitan ekonomi. Kami minta tolong Tuhan menolong dan mencukupkan mereka. Mereka Tuhan yang bekerja sebagai ojek online yang tidak lagi beroperasi. Kami minta pertolongan Tuhan. Engkau yang akan memelihara mereka dengan kekuatan Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa kami juga di dalam persiapan untuk masuk kepada kehidupan yang normal. Kami minta tolong Tuhan agar perlindungan-Mu menaungi seluruh rakyat, menaungi warga gereja, menaungi kami setiap orang yang percaya. Lalu GPIB di dalam tugas panggilan dan pengutusannya, khususnya GPIB Karis, Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Max Charles Kapo dan keluarga, juga seluruh pendeta domisili memberi diri dalam pelayanan dan keluarga, seluruh penatua, diaken dan keluarga, pelkat dan keluarga. Berkatilah kami Bapa, biarlah kami tetap taat dan setia dalam tugas panggilan kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa bagi jemaat Karis yang bergumul karena sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit.
Kami sebut nama Bapak Bernardus Ngeo, Bapak Yance Borsave, semua mereka Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Berkatilah makanan dan minuman, berkatilah para medis, berkatilah obat-obatan yang dipakai. Tuhan tolong agar di dalam pemulihan mereka boleh tetap melihat akan campur tangan Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Berkenan Tuhan memulihkan mereka. Dan jadilah kehendak Bapa atas permohonan kami. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa bagi jemaat Karis yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, mulai dari tanggal 7 Juni sampai pada tanggal 13 Juni. Bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, kami berdoa Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan menaungi mereka, menyempurnakan sukacita mereka, dan Tuhanlah yang akan menolong. Sehingga dengan ketambahan usia mereka semakin dewasa dalam iman, semakin berlaku taat dan setia, menggantungkan hidup sepenuhnya di dalam tangan kasih Tuhan. Terimalah ucapan syukur keluarga dan sempurnakanlah. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada di dalam pergumulan harapan dan juga kerinduan hati mereka. Biarlah Allah Roh Kudus yang menopang mereka. Mulai dari jemaat sektor 1 sampai sektor yang keempat, Tuhan berkati akan keluarga Foni Waleleng, keluarga Pinaria Tampo Malu, keluarga Kasenda Yakob, keluarga Kadia Sigilipu, keluarga Sigilipu Silitonga, keluarga Saul Pasaribu, keluarga Nusi Tahitu, keluarga Robert Waas, keluarga Wawiling Lilo, keluarga Dwi Santo, dan juga keluarga Order Hasan dan keluarga Roy Hayat. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka semua diberkati. Engkau yang akan memenuhi akan seluruh kebutuhan mereka. Mencukupkan ya Bapa, menopang, menolong, menguatkan. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami juga berdoa bagi semua kami yang dilayakkan Tuhan dalam tugas pelayanan pada hari ini. Pelayan firman presbiter yang bertugas, juga tim Inforkom kami, pemuda dan pemudi, saudara-saudara kami yang berdiri dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam karya layan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka. Inilah doa syukur dan permohonan kami Bapa, doa umum kami, doa pribadi kami, yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami. Dan biarlah Bapa Engkau menyempurnakan doa ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati, marilah memberikan persembahan sukarela ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 84, baik pertama dan kedua. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah.
persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur secara bersama-sama. Kita berdoa. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti. Mampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan duduk. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kami akan membacakan warta jemaat. Inilah beberapa pokok warta jemaat. Pertama, Majelis Jemaat bersama seluruh Jemaat GPB Karis Pulau Gebang, Jakarta menyampaikan terima kasih atas pelayanan Pendeta Nyonya Luciana Harianja Pela MTH. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap tugas pelayanannya. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah yang masih mengharuskan kita stay home dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kami tetap melayani ibadah secara online dan demi memelihara kebersamaan kita beribadah, maka video ibadah minggu online akan kami share pada hari Minggu setiap pukul 7.30 WIB, dan video ibadah keluarga online akan kami share pada setiap hari Rabu pukul 18.30 WIB. Terima kasih atas perhatian dan pengertian jemaat. Warta Keuangan. Pemasukan tanggal 31 Mei 2020 berjumlah Rp4.386.000.
Apabila ada kesalahan dalam pembukuan, warta jemaat mohon menghubungi gereja, _kantor gereja untuk dapat direvisi. Terima kasih. Demikian warta jemaat. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, bulatkan dan hati dan tekad, sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja dalam hidup kita hari lepas hari. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pelayan firman, Penatua Diaken Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.